Saat ini, Pentagon di Amerika Serikat sedang diguncang hebat. Laporan rahasia yang bocor mengungkapkan bahwa Indonesia telah menyalip teknologi siluman yang telah dimonopoli oleh Lockheed Martin selama 40 tahun, hanya dalam waktu 5 tahun. Akibatnya, kontrak pengadaan F-35 senilai 50 miliar dolar terancam runtuh dalam semalam. Namun, kejutan sebenarnya terletak pada hal lain. Para teknisi terbaik dari NASA, Boeing, dan Raytheon mulai membuat jadwal kunjungan ke Indonesia, mengakui bahwa sekarang giliran kami yang harus belajar. Rahasia tersembunyi di balik industri pertahanan Indonesia, Indan, yang berhasil membuat industri pertahanan terkuat di dunia bertekuk lutut dan kebenaran mengejutkan yang diakui langsung oleh Wakil Presiden Lockheed Martin yang selama 15 tahun meremehkan Indonesia akan kami ungkap sekarang. Saya Michael Anderson. Tahun ini saya berusia 58 tahun. Saya meraih gelar Doktor Teknik Dirgantara dari MIT dan langsung bergabung dengan Skunk Works Lockheed Martin. Itu sudah 30 tahun yang lalu. Bagi yang tahu, Skunk Works adalah jantung teknologi Dirgantara Amerika Serikat. Pesawat mata-mata U-2, SR, 71 Blackbird, F-111-17 Nighthawk, serta F-22 Raptor, dan F-35 Lightning, semua pesawat legendaris ini lahir di sana. Dan saya adalah bagian dari sejarah itu. Di meja saya, berjejer plakat penghargaan yang saya gantung dengan bangga. Penghargaan teknologi terbaik dari Departemen Pertahanan, penghargaan kolaborasi unggul NASA, dan selusin paten terkait teknologi siluman. Rekan-rekan saya memanggil saya penyihir siluman. Mungkin Anda menganggap julukan itu berlebihan, tetapi tim sayalah yang berhasil mengurangi luasan penampang radar, RCS. F-35 hingga seukuran bola golf. Saya tidak akan pernah melupakan hari itu, 1 Januari 2010, F-35 berhasil menyelesaikan penerbangan pertamanya di Pangkalan Angkatan Udara Fort Worth, Texas. Melihat jet tempur perak itu melesat ke langit dari landasan pacu, air mata saya menetes. Itu adalah momen terbaik dalam hidup saya. Saat itu, seorang jenderal Angkatan Udara yang berdiri di samping saya menepuk bahu saya dan berkata, "Michael, Anda telah menjamin keunggulan Angkatan Udara Amerika selama 100 tahun. Saya sungguh percaya perkataan itu. F-35 bukan hanya sekadar jet tempur. Itu adalah simbol keunggulan teknologi Amerika. Dan saya yakin tidak ada negara lain yang bisa menyusulnya setidaknya dalam 50 tahun. Di dinding kantor saya tergantung peta dunia, dengan negara-negara yang telah membeli atau berencana membeli F-35, ditandai dengan pin biru. Inggris, Jepang, Australia, Israel, Norwegia, Italia, Belanda, dan Indonesia. Pada tahun 2014, ketika Indonesia mengonfirmasi pembelian 40 unit F-35, saya dengan puas menancapkan pin biru di Jakarta. Hanya satu pelanggan lagi. Saat itu, saya hanya berpikir demikian. Indonesia akan selamanya menjadi pelanggan kami. Sebenarnya, Indonesia memiliki arti khusus bagi saya. Proyek internasional pertama yang saya pimpin secara aktif adalah pengembangan bersama pesawat latih lanjut T-50 dengan Indonesia. Pada awal tahun 2000-an, itu adalah karya pertama yang dihasilkan dari kerjasama antara PT Dirgantara Indonesia, PTDI, dan Lockheed Martin. Tentu saja, istilah pengembangan bersama agak berlebihan. Pada kenyataannya, kami yang merancang dan Indonesia merakit sesuai instruksi kami. Saat itu, delegasi Indonesia dengan sangat memohon transfer teknologi. Tetapi kami dengan tegas menolaknya. Komputer kendali penerbangan, itu tidak mungkin. Teknologi kendali mesin, itu juga tidak bisa. Kalau begitu, setidaknya teknologi integrasi avionik, mohon maaf, itu juga sulit. Melihat wajah delegasi Indonesia yang semakin gelap di meja negosiasi, saya berpikir dalam hati,
Saya mengerti, tapi inilah kenyataannya. Teknologi adalah kekuatan, dan kami yang memegang kekuatan itu. Hal yang paling saya banggakan adalah sistem perangkat lunak F-35. Lebih dari 8 juta baris kode, teknologi fusi sensor, kemampuan perang berpusat jaringan membutuhkan 10 tahun untuk mengintegrasikan semua ini menjadi satu. Pernah seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan negara lain untuk menyamai teknologi ini? Saya menjawab dengan yakin, setidaknya 30 tahun, atau mungkin tidak akan pernah mungkin. Ini bukan sekadar teknologi, melainkan kristalisasi pengetahuan yang terakumulasi selama puluhan tahun. Kepercayaan diri itu memiliki dasar. Tiongkok membuat J-20, tetapi bahkan tidak bisa membuat mesin yang layak. Su-57 Rusia memiliki luasan penampang radar yang terlalu besar untuk disebut siluman. Eurofighter Eropa masih tertahan di generasi 4.5, dan X-2 Shinshin Jepang tidak lebih dari tingkat pesawat uji. Tetapi Indonesia, sejujurnya, mereka bahkan tidak terlihat di radar. Pesawat latih dasar KT-1, pesawat latih lanjut T-50, dan jet tempur ringan FA-50 semuanya bergantung pada teknologi kami. Pengembangan mandiri, saya pikir mereka bahkan tidak perlu bermimpi. Pada tahun 2015, judul makalah yang saya presentasikan di konferensi Dirgantara adalah prospek keunggulan Dirgantara Amerika selama 50 tahun ke depan. Dalam makalah itu, saya menulis, kesenjangan teknologi Dirgantara Amerika Serikat akan semakin melebar secara akseleratif, terutama negara-negara Asia. Meskipun memiliki kemampuan manufaktur, namun kekurangan teknologi desain inti dan kemampuan integrasi sistem, sehingga akan selamanya tertinggal di tingkat kedua. Makalah itu mendapat pujian besar dan bahkan diadopsi sebagai dokumen kebijakan Departemen Pertahanan. Saat itu saya yakin masa depan adalah milik kami. Tetapi sekarang, di dalam pesawat yang kembali dari Pentagon, saya membaca kembali makalah itu. Dan untuk pertama kalinya, sebuah pertanyaan muncul, apakah saya salah? Dari jendela, saya melihat sayap pesawat yang terbang di atas awan. Selama 30 tahun, saya telah menciptakan teknologi yang mendominasi langit, tetapi sekarang, dikatakan bahwa seorang penantang baru telah muncul di langit, itu Indonesia. Negara yang begitu saya remehkan. Pada April 2008, saya pertama kali menginjakkan kaki di tanah Indonesia. Tujuannya adalah untuk meninjau produksi T-50 dan membahas rencana kerja sama di masa depan. Saat itu, saya baru saja dipromosikan menjadi pemimpin tim, dan perjalanan dinas ini adalah tugas pertama saya sebagai penanggung jawab proyek internasional. Setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kesan pertama saya, ya, haruskah saya katakan mengecewakan? Bandara itu bersih, tetapi terasa dihias secara artifisial dan petunjuk berbahasa Inggris kurang memadai. Saat naik bus bandara menuju Halim Perdana Kusuma, saya melihat pemandangan di luar jendela, gedung-gedung apartemen abu-abu yang berjejer tak berujung. Inikah wajah negara yang membanggakan diri sebagai negara maju di Asia? Saya berpikir dalam hati. Setibanya di Bandara Bandung, lebih parah lagi. Landasan pacunya hanya satu, dan terminalnya seukuran terminal bus pedesaan. Jalan menuju PTDI sempit dan berkelok-kelok, dengan sawah dan pabrik-pabrik tua yang tersebar di sana-sini. Setibanya di gerbang utama PTDI, pihak Indonesia sudah berbaris menyambut. Mereka semua membungkuk 90 derajat sambil memberi hormat. Bapak Michael, Anda pasti lelah setelah menempuh perjalanan jauh. Pujian yang berlebihan dan sikap rendah hati yang disampaikan melalui penerjemah justru membuat saya tidak nyaman. Saya hanya mengangguk singkat dan langsung ke pokok pembicaraan. Mari kita lihat lini produksi dulu. Saat masuk ke pabrik, T-50 sedang dirakit. Teknisi Indonesia bergerak dengan sibuk, tetapi sejujurnya sulit untuk menganggapnya efisien. Tingkat otomatisasinya rendah
dibandingkan dengan pabrik kami di Texas dan gerakan para pekerja lambat. Saya bertanya kepada manajer kendali mutu, berapa tingkat cacatnya? Sekitar 0,3%. Jawabnya dengan bangga. Saya mencibir. Menurut standar kami, seharusnya di bawah 0,1%. Perlu perbaikan. Wajahnya memerah, tetapi tidak ada bantahan. Waktu makan siang, saya diantar ke kantin PTDI. Menunya adalah nasi, sambal terasi, sayur asem, dan berbagai lauk pauk yang tidak saya ketahui namanya. Sejujurnya, baunya saja sudah membuat saya kurang nyaman. Saya mengambil sepotong sambal terasi, tetapi karena rasa pedas dan bau bawang putihnya, saya langsung meletakkannya kembali. Maaf, apakah tidak ada makanan barat? Mereka tampak panik dan segera mencarikan sandwich. Itu sandwich dari minimarket. Saya hanya bisa makan beberapa gigitan. Dalam rapat sore, Indonesia kembali meminta transfer teknologi. Manajer teknis PTDI Bapak Wibowo berbicara dengan berapi-api. Kami telah berhasil memproduksi T-50. Sekarang kami siap untuk melangkah ke tahap berikutnya. Setidaknya perangkat lunak kendali penerbangan saja. Saya memotong perkataannya. Bapak, saya mengerti. Tetapi transfer teknologi dilakukan secara bertahap. Indonesia belum mencapai tahap itu. Kalau begitu, kapan? Saya mengangkat bahu. 10 tahun, 20 tahun, itu tergantung seberapa keras kalian bekerja. Untuk saat ini, bukankah yang terpenting adalah merakit dengan benar? Keheningan berat menyelimuti ruang rapat. Raut wajah delegasi Indonesia mengeras, tetapi tidak ada yang bisa membantah. Mereka tahu siapa yang memegang kendali teknologi. Makan malam diselenggarakan di sebuah restoran masakan tradisional Indonesia. Dan itu terasa seperti siksaan. Ikan bakar, sate, gado-gado, mereka semua mengatakan itu enak, tetapi bagi saya, itu hanyalah makanan yang asing dan tidak nyaman. Presiden Direktur PTDI menawarkan saya minuman. Ini tua tradisional Indonesia, silakan minum. Saya menolak dengan sopan. Maaf, saya hanya minum anggur. Mereka dengan tergesa-gesa mencarikan anggur, tetapi itu adalah anggur murahan tanpa label. Saya hanya menyesap sedikit dan meletakkan gelasnya. Selama makan malam, seorang insinyur Indonesia mendekati saya dan berbicara dalam bahasa Inggris. Bapak Michael, saya bekerja di tim pengembangan IFX. IFX, proyek pengembangan jet tempur mandiri Indonesia. Saya tertawa dalam hati. Oh, proyek itu masih berjalan? Ya, targetnya adalah penempatan operasional pada pertengahan tahun 2020. Saya tertawa terang-terangan. Anak muda, Anda harus berpikir realistis. Jet tempur itu levelnya jauh berbeda dengan pesawat latih. Indonesia mengembangkan sendiri? Sejujurnya, saya rasa tidak mungkin. Matanya bergetar, tapi kami akan dengarkan. Saya menepuk bahunya. Hanya ada 5 negara di dunia yang membuat jet tempur: Amerika, Rusia, Prancis, Inggris, Tiongkok. Itu pun Tiongkok masih belum bisa membuat mesin yang layak. Indonesia bergabung dengan barisan itu. Mimpi itu bebas, tetapi Anda harus menghadapi kenyataan. Dia menggigit bibirnya dan menunduk. Tetap saja, kami akan berhasil. Baiklah, semoga beruntung. Saya tidak ingin berlama-lama dengannya. Keesokan harinya, sebelum meninggalkan PTDI, saya melihat-lihat kembali area produksi. Melihat teknisi Indonesia yang bekerja dari subuh, saya tiba-tiba merasa kasihan. Saya akui mereka bekerja keras. Tetapi semangat saja tidak bisa menutupi kesenjangan teknologi. Di dalam mobil menuju bandara, Wakil Presiden PTDI yang menemani saya bertanya dengan hati-hati, "Bagaimana kunjungan Anda kali ini?" "Banyak kekurangan dari kami." "Ya," saya menjawab secara diplomatis. "Saya melihat potensi untuk berkembang, tetapi jalannya masih panjang.
Tolong berikan saran. Begini, saya melihat keluar jendela. Prioritaskan dasar-dasar. Jangan terlalu bermimpi besar. Mulailah dengan apa yang bisa kalian lakukan satu persatu. Pengembangan mandiri, sejujurnya, itu hanya membuang-buang waktu. Dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di ruang tunggu bandara, sambil menunggu pesawat, saya menulis laporan. Evaluasi industri dirgantara Indonesia. Kemampuan manufaktur baik, namun kemampuan teknologi mandiri nihil. Bergantung pada teknologi Amerika, tak terhindarkan. Selama 20,30 tahun ke depan. Tingkat ancaman, 0. Saat pesawat lepas landas. Saya melihat tanah Indonesia yang semakin mengecil dari jendela, dan berpikir, apakah saya akan kembali lagi? Ya, kalaupun kembali, tidak akan banyak yang berubah. Saat itu, saya tidak tahu betapa salahnya. Saya hanya beberapa tahun kemudian, tahun 2010, Februari. Singapore Changi Exhibition Center. Airshow terbesar di Asia sedang berlangsung. Semua pemain besar di industri dirgantara dunia berkumpul. Lockheed Martin juga mendirikan booth besar dan memamerkan model F-35 seukuran aslinya. Saya, sebagai Direktur Teknis Program F-35, bertanggung jawab atas presentasi. Booth itu dipenuhi pengunjung, pejabat pertahanan dari berbagai negara, wartawan, hingga penggemar penerbangan semua mengantre untuk melihat F-35. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang Anda saksikan ini bukan sekadar jet tempur. Ini adalah revolusi yang akan mengubah paradigma perang udara di abad ke-21. Para hadirin berseru kagum mendengar penjelasan saya. Kinerja siluman, fusi sensor, kemampuan perang, berpusat jaringan. Setiap kali saya menjelaskan satu persatu, kilatan flash kamera berhamburan. Tepat di sebelah booth kami ada booth Indonesia. T-50 Golden Eagle dan FA-50 yang baru mulai dikembangkan dipamerkan. Sejujurnya, itu terlihat menyedihkan. Ukurannya 1/10 dari booth F-35 dan pengunjungnya jarang. Kebanyakan hanya lewat begitu saja, atau mampir sebentar, lalu pergi dengan ekspresi kecewa. Waktu makan siang, saya dan rekan-rekan mengunjungi booth Indonesia. Setengah rasa ingin tahu, setengah melihat-lihat. Staf PTDI Indonesia sedang menjelaskan dengan antusias. Tetapi tampaknya bahasa Inggris mereka kurang lancar, sehingga tidak dapat menyampaikan dengan baik. Delegasi dari negara Timur Tengah menggeleng-gelengkan kepala di depan FA-50. Ini pesawat tempur seperti mainan saja. Mendengar itu, seorang staf Indonesia tampak panik dan mencoba menjelaskan sesuatu, tetapi mereka sudah berbalik pergi. Rekan saya, John, menyikut saya. Hei Michael, lihat label harganya. Label harga di sebelah FA, 50-30 juta dolar. Kami semua tertawa terbahak-bahak. 30 juta dolar. F-16 bekas saja lebih baik. Siapa yang akan membeli itu hanya buang-buang uang. Orang Indonesia sepertinya tidak tahu apa yang mereka buat. Suara tawa kami cukup keras. Staf booth Indonesia menoleh ke arah kami. Air mata sepertinya menggenang di mata seorang staf wanita muda, tetapi saya tidak peduli. Saat itu, kepala booth PTDI Indonesia mendekat. Dia adalah wakil presiden yang saya temui di Bandung 2 tahun lalu. Bapak Michael, sudah lama tidak bertemu. Halo, saya menyapa seadanya. Bagaimana menurut Anda tentang FA? 50. Begini, saya mengangkat bahu. Usaha kalian patut dihargai, tetapi daya saing pasarnya dipertanyakan. Wajahnya mengeras. Kami yakin punya daya saing harga. Harga saja tidak cukup. Kinerja, keandalan, kompatibilitas, banyak yang harus dipertimbangkan. Dan yang terpenting, saya menunjuk ke booth F-35. Itu baru jet tempur sungguhan. FA-50, bagaimana ya? Hanya pesawat latih yang dipasangi senjata, kan? Dia menggigit bibirnya, tetapi tidak bisa membantah.
Tapi kami akan terus berkembang. Proyek IFX juga Anda masih membicarakan itu? Saya menghela napas. Bapak, berpikirlah realistis. Indonesia mengembangkan jet tempur sendiri? Apa kalian punya anggaran? Teknologi. Bagaimana dengan mesinnya? Kami akan berhasil. Ya, semoga beruntung. Saya berbalik, tidak ingin melanjutkan percakapan. Malam itu ada gala dinner yang diselenggarakan oleh panitia. Sebuah acara mewah yang dihadiri oleh para CEO industri pertahanan dan pejabat tinggi Kementerian Pertahanan dari berbagai negara. Saya duduk di meja utama, sementara delegasi Indonesia berada di meja sudut. Sepanjang malam mereka diam dan pulang lebih awal. Saat pesta sedang ramai, Wakil Presiden Boeing berkata kepada saya, "Kasihan orang Indonesia itu, tapi sepertinya mereka tidak tahu kenyataan." Saya setuju. Mimpi mereka besar, tetapi kemampuannya tidak mendukung. Kami membenturkan gelas sampahnya kami. Keesokan harinya adalah hari terakhir airshow. Ada demo penerbangan sore dengan F-35 sebagai sorotan utama. Lepas landas dan pendaratan vertikal, manuver dogfight bermanuver tinggi, demonstrasi mode siluman sorakan, tak henti-hentinya terdengar dari tribun penonton. Setelah itu adalah penerbangan demonstrasi T-50. Sejujurnya, tidak buruk. Manuver yang rapi, penerbangan yang stabil. Tetapi mungkin karena setelah F-35 jadi kurang berdampak. Penonton juga bereaksi dingin. Setelah penerbangan berakhir, pilot Indonesia memberi hormat kepada penonton. Namun, hampir tidak ada tepuk tangan. Di tengah keheningan yang canggung, saya melihat pilot itu berbalik dengan lesu. Seorang pejabat Kementerian Pertahanan Jepang di samping saya berkata, Indonesia selalu hanya mencoba meniru Jepang dan Amerika. Tidak ada orisinalitas. Betul, saya setuju. Sepertinya mereka bisa meniru, tetapi tidak bisa berinovasi. Saat itu, tiba-tiba terjadi keributan di booth Indonesia. Sepertinya ada masalah. Roda pendaratan model FA-50 sepertinya rusak. Dari jauh terlihat staf Indonesia panik dan berusaha memperbaikinya. Itu John Mensibir. Modelnya saja tidak bisa dibuat dengan benar. Apalagi pesawat sungguhan. Tawa pecah di sekitar kami. Setelah airshow berakhir, saat bersiap-siap untuk penarikan, saya melihat tim Indonesia lagi. Mereka membersihkan booth hingga larut malam. Tim dari negara lain sudah pergi semua. Saya melihat seorang insinyur muda Indonesia mengelap model FA-50 dan bergumam sesuatu. Saya mendekat untuk mendengarkan, dan dia berkata, suatu hari nanti, kami juga. Saya menggelengkan kepala. Suatu hari nanti. Hari itu tidak akan pernah datang, pikir saya. Di dalam pesawat yang meninggalkan Singapura, saya menulis laporan hasil Singapore Air Show. Keunggulan F-35 terkonfirmasi secara mutlak. Dominasi pasar Asia diperkirakan. Daya saing FA-50 Indonesia nihil tidak perlu diperhatikan. Dan saya menambahkan, proyek IFX Indonesia adalah delusi yang tidak realistis, tidak memiliki nilai investasi. Melihat lampu-lampu Singapura yang semakin mengecil dari jendela, saya tersenyum puas. Dunia adalah milik kami, dan saya yakin akan selalu begitu. Tetapi sekarang, jika saya memikirkannya, tatapan mata pemuda Indonesia yang mengelap FA-50 hingga larut malam itu terus muncul di benak saya. Keinginan yang kuat, keputusasaan itu, apakah ada sesuatu yang saya lewatkan saat itu? Tahun 2015 adalah tahun terbaik dalam hidup saya. Program F-35 akhirnya memperoleh kemampuan operasi awal, IOC, dan pesanan global telah melampaui 3.000 unit. Pentagon menilainya sebagai program jet tempur paling sukses dalam sejarah, dan saya berada di pusatnya. Pada bulan Maret tahun itu, jadwal kunjungan ke Indonesia kembali ditetapkan.
Kali ini berbeda. Indonesia telah mengonfirmasi pembelian 40 unit F-35A dan untuk melakukan diskusi teknis terkait pengiriman awal. Kini, saya adalah pihak yang memegang kendali penuh. Di Gedung Kementerian Pertahanan di Jakarta, Kepala Staf Angkatan Udara Indonesia beserta para jenderal tinggi menyambut saya. Sambutan yang benar-benar berbeda dengan tahun 2008. Selamat datang di Indonesia, Bapak Michael. Ya, saya sekarang adalah Direktur Program F-35 Internasional. Sebuah posisi di mana miliaran dolar bergantung pada satu keputusan saya. Di ruang rapat, pihak Indonesia sangat memohon, setidaknya transfer teknologi pemeliharaan terkait F-35 atau sebagian perangkat lunak integrasi senjata, atau setidaknya produksi komponen di Indonesia. Saya menolak semuanya dengan sopan tapi tegas. Maaf, F-35 adalah kotak hitam. Transfer teknologi tidak mungkin. Pemeliharaan juga dikelola langsung oleh Lockheed Martin. Ini adalah kebijakan pemerintah Amerika Serikat. Seorang mayor jenderal Angkatan Udara Indonesia bertanya dengan hati-hati. Jadi, kami hanya disuruh menggunakannya? Ini pesawat tempur yang akan diterbangkan dan digunakan oleh pilot kami dalam pertempuran. Begitulah cara operasional F-35. Semua negara pembeli di seluruh dunia memiliki kondisi yang sama. Sebenarnya itu bohong. Inggris dan Israel mendapat perlakuan khusus. Tetapi saya menilai Indonesia tidak berhak mendapatkannya. Sore itu, saya mengunjungi tim proyek IFX, proyek pengembangan jet tempur mandiri yang ambisius dari Indonesia. Di ruang presentasi, mereka menjelaskan dengan antusias. Jadwal pengembangan, target kinerja, perkiraan biaya. Saya mengangkat tangan dan memotong perkataan mereka di tengah jalan. Maaf, bagaimana rencana kalian dengan mesinnya? Kami berencana mengimpor mesin GE dari Amerika. Radar, kami sedang menjajaki kerjasama dengan Israel atau produk Eropa. Avionik, itu juga impor dari luar negeri. Saya tidak bisa menahan tawa. Kalau begitu, apa yang sebenarnya kalian kembangkan sendiri? Rangka baja pesawat? Ruang rapat menjadi sunyi. Wajah kepala proyek IFX memerah. Kami berencana meningkatkan tingkat konten lokal secara bertahap. Awalnya 60%, tetapi akhirnya, Bapak, saya membuat ekspresi serius. Saya akan memberi Anda satu saran. Jet tempur itu bukan blok Lego. Itu tidak akan jadi hanya dengan membeli ini itu, lalu merakitnya. Integrasi sistem, fusi perangkat lunak itulah teknologi sesungguhnya. Apakah Indonesia punya kemampuan seperti itu? Kami berhasil dengan T-50. Itu karena kami yang menyediakan teknologinya. IFX, jujur saja, saya kira tidak akan selesai bahkan dalam 20 tahun. Malam itu ada jamuan makan malam yang diselenggarakan oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan Indonesia. Sebuah restoran masakan tradisional mewah. Kali ini, anggur yang layak juga tersedia. Tetapi suasananya canggung. Kepala Badan Sarana Pertahanan memulai pembicaraan dengan hati-hati. Bapak Michael, Indonesia dan Amerika adalah sekutu darah kan? Hampir 70 tahun sejak Perang Kemerdekaan. Tentu saja, kami menganggap Indonesia sebagai sekutu yang berharga. Tetapi mengapa Anda begitu pelit dalam transfer teknologi? Saya meletakkan gelas anggur saya. Bapak Kepala, bisnis dan aliansi adalah hal yang berbeda. Dan sejujurnya, saya mengetuk meja. Saya ragu apakah Indonesia dapat memanfaatkan teknologi dengan baik jika ditransfer. Jika tidak punya kemampuan, apakah hanya dengan diberi teknologi akan berhasil? Raut wajah Kepala Badan Sarana Pertahanan mengeras. Apakah Anda terlalu meremehkan kami? Tidak. Ini adalah penilaian yang realistis. Saya berkata dengan tegas. Indonesia hebat dalam semikonduktor atau perkapalan kan? Setiap orang memiliki keahliannya masing-masing. Dirgantara, Amerika yang terbaik, dan akan selalu begitu. Jamuan makan malam berakhir lebih awal. Keesokan harinya, jadwal terakhir sebelum pulang adalah mengunjungi kantor pusat PT Pindad Elektronik di Jakarta.
untuk membahas kerja sama peralatan elektronik pertahanan. Kemampuan teknologi PT Pindad Elektronik patut diakui. Semikonduktor, layar, peralatan komunikasi. Tetapi dalam bidang dirgantara, mereka masih pemula. Seorang eksekutif PT Pindad dengan bangga berkata, "Kami memasok chip memori untuk F-35. Ya, luar biasa. Saya tersenyum. Sebagai pemasok komponen, kalian adalah mitra yang baik." Pemasok komponen itu adalah kata yang sengaja saya pilih untuk memperjelas posisi mereka. Desember 2015, hari di mana unit F-35 pertama dikirimkan ke Indonesia. Sebuah acara megah diselenggarakan di Pangkalan Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma. Saya juga hadir sebagai bagian dari delegasi Lockheed Martin. Presiden Indonesia dalam pidatonya mengatakan, "Hari ini adalah hari bersejarah bagi Angkatan Udara Republik Indonesia, karena telah memiliki jet tempur terkuat di dunia." Itu benar, karena mereka memiliki F-35. Tetapi itu bukan buatan Indonesia, kan? Setelah acara, saya berbicara dengan para pilot Angkatan Udara Indonesia. Mereka semua bangga bisa menerbangkan F-35. Seorang mayor muda bertanya kepada saya, "Apakah suatu hari nanti Indonesia juga bisa membuat jet tempur seperti ini?" Saya menepuk bahunya dan berkata, bisa mengemudi dengan baik juga merupakan hal penting. Tidak semua orang perlu membuatnya, kan? Dia hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Di dalam pesawat pulang, saya menulis laporan yang merangkum tahun 2015. Laporan tahunan program F-35, dominasi pasar Asia terjamin sepenuhnya, Indonesia 40 unit, Jepang 42 unit, Australia 72 unit, telah dikonfirmasi. Tidak ada pesaing. Posisi dominan diperkirakan akan bertahan selama 30 tahun ke depan. Dan di bagian akhir saya menambahkan, proyek IFX Indonesia tidak menunjukkan kemajuan, kekurangan anggaran, tidak ada teknologi, tidak realistis, tidak perlu dipantau. Menjelang akhir tahun itu, saya dipromosikan. Wakil Presiden, di usia 46 tahun, saya menjadi Wakil Presiden termuda di Lockheed Martin. Di pesta perayaan, CEO berkata kepada saya, "Michael, berkat Anda, F-35 menjadi jet tempur paling sukses dalam sejarah. Sekarang, tidak ada yang bisa menghentikan dominasi kita." Saya mengangkat gelas sampahnya untuk bersulang. Demi kemenangan abadi industri dirgantara Amerika. Sampai saat itu, saya yakin, hegemoni teknologi kami akan abadi. Langit adalah milik kami, dan akan selalu begitu. IFX Indonesia hanyalah mimpi kosong negara kecil. Tetapi sekarang jika saya memikirkannya, tatapan mata pilot muda Indonesia yang saya temui di Halim Perdana Kusuma tidak terlupakan. Di matanya saat melihat F-35, ada kekaguman sekaligus sesuatu yang lain. Keberanian atau tantangan? Mungkinkah sejak saat itu, sesuatu sudah mulai terjadi? Dari tahun 2008 hingga 2015, saya melihat dunia dari atas langit, dari puncak teknologi, dari pusat hegemoni. Saya percaya diri sepenuhnya aman. Indonesia hanyalah pelanggan yang membeli apa yang kami buat, dan saya yakin akan selamanya begitu. Tetapi sejarah mengajarkan kita, kesombongan selalu menjadi pertanda kehancuran. Tanpa saya sadari, sebuah revolusi senyap telah dimulai di Indonesia. Maret 2020, pandemi COVID-19 menghentikan dunia. Lockheed Martin juga tidak terkecuali. Lini produksi berhenti, rantai pasokan komponen lumpuh. Jadwal pengiriman F-35 kacau balau, dan keluhan membanjiri dari berbagai negara. Saya mengelola tim manajemen krisis dari rumah melalui rapat video. Wajah-wajah rekan saya di layar, semuanya muram. Pabrik Nagoya, Jepang, ditutup selama 3 minggu. Pasokan komponen Italia terhenti. Jadwal pemeliharaan Australia tertunda 6 bulan. Program F
35 menghadapi krisis serius untuk pertama kalinya. Rantai pasokan global yang kami banggakan justru menjadi titik lemah. Tetapi, sebuah berita aneh terdengar. PT DI Indonesia beroperasi normal meskipun pandemi. Purwarupa IF 21 Garuda segera diluncurkan. Awalnya, saya hanya mengabaikannya. Paling-paling cuma membuat kerangka luarnya saja. Namun, beberapa hari kemudian, foto-foto mengejutkan muncul di internet. Purwarupa IF 21 Garuda keluar dari hanggar. Saya memperbesar layar laptop dan melihatnya lebih dekat. Garis badan pesawat, desain siluman, tempat pemasangan senjata, kualitasnya jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan. Tidak mungkin, bukan. Itu hanya tampilan luarnya saja. Tetapi perasaan gelisah merayap naik. Saat kami terhenti oleh pandemi, Indonesia terus melaju. April 2020, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertahanan, Balitbang Kemhan, mengumumkan keberhasilan pengembangan radar AESA secara mandiri. Saya melihat berita itu dan mengetik di keyboard untuk mencari informasi. Radar AESA Indonesia, radar IF-21, jet tempur Indonesia. Informasi yang muncul tidak biasa. Lebih dari 1.000 modul transmit receive, pelacakan target ganda, kemampuan perang elektronik. Ini tidak mungkin. Gumam saya, radar AESA hanya bisa dibuat oleh Amerika, Eropa, dan Israel. Saya menelepon James, seorang rekan. James, kau lihat berita radar AESA Indonesia. Lihat, mungkin itu hanya pengumuman yang dibesar-besarkan. Bukankah sebenarnya meniru teknologi Israel? Seandainya begitu, beberapa hari kemudian, kabar yang lebih mengejutkan datang. Indonesia berhasil menguji coba rudal udara ke udara jarak jauh Satria yang dikembangkan secara mandiri. Saya menelepon seorang teman lama di Pentagon. Tom, bisakah kau mencari tahu tentang perkembangan senjata Indonesia? Kenapa tiba-tiba tertarik pada Indonesia? Hanya ada firasat aneh. Seminggu kemudian, membaca laporan yang dikirim Tom, saya hampir menjatuhkan cangkir kopi saya. Evaluasi kemampuan teknologi pertahanan Indonesia. Rahasia. IF-21 lebih cepat 2 tahun dari perkiraan. Radar AESA sudah siap untuk operasional. Teknologi siluman, pengembangan mandiri pelapisan RAM, sistem senjata, 90%, konten lokal tercapai, perlu penilaian ulang tingkat ancaman. 4 kata. Perlu penilaian ulang tingkat ancaman terus berputar di benak saya. Juli 2020, saya mendengarkan presentasi Indonesia di Konferensi Pertahanan Internasional yang diadakan secara online. Seorang insinyur wanita muda dari PT DI mempresentasikan dalam bahasa Inggris, dan saya terkejut dengan kefasihan bahasa Inggrisnya serta pemahamannya tentang teknologi. IF-21 akan dimulai sebagai jet tempur generasi 4.5, tetapi akan berkembang ke tingkat generasi 5 melalui peningkatan blok. Kami telah menyelesaikan desain teluk senjata internal. Teluk senjata internal itu berarti desain jet tempur siluman yang sempurna. Waktu sesi tanya jawab, saya mengangkat tangan. Saya, Michael Anderson, dari Lockheed Martin. Bagaimana kalian bisa mempersingkat biaya dan waktu pengembangan? Dia tersenyum dan menjawab. Kami menggunakan teknologi digital twin dan simulasi AI, mengurangi trial and error, dan mempercepat pengembangan sebesar 50%. Dan dia berhenti sejenak. Kami memiliki tekad yang kuat. Di hadapan ancaman terhadap kedaulatan kami harus bergerak cepat. Tekad yang kuat kata itu menusuk hati saya. September 2020, saya mendapatkan laporan operasional F-35 Angkatan Udara Indonesia. Mengejutkan, Indonesia telah mengembangkan metode pemeliharaan sendiri yang tidak kami berikan. Waktu pemeliharaan dipersingkat 30%, tingkat kesiapan operasional
mencapai 95%. Bagaimana ini mungkin? Saya memanggil tim teknis. Indonesia telah meningkatkan manual pemeliharaan F-35. Tolong cek. Seminggu kemudian, jawaban yang datang mengejutkan. Mereka benar. Metode pemeliharaan ala Indonesia lebih efisien. Kita juga harus mempertimbangkan untuk mengadopsinya. Jet tempur yang kami buat, mereka mengoperasikannya lebih baik dari kami. November 2020, If-21 memulai uji coba ground taxi pertamanya. Saya menyaksikan siaran langsung YouTube dengan tangan berkeringat. Gagal. Tetapi uji coba itu sempurna. Bagian komentar dipenuhi dengan pesan ucapan selamat dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pejuang hebat, selamat dari Polandia. Mengesankan, kapan kami bisa membelinya? Polandia membeli. Firasat buruk menjadi kenyataan. Natal tahun itu, saya duduk termenung saat makan malam bersama keluarga. Istri saya bertanya, memikirkan apa? Indonesia. Indonesia sedang melakukan sesuatu. Indonesia, apa yang bisa dilakukan negara kecil itu? Saya tidak bisa menjawab. Negara kecil? Apakah saya benar-benar hanya bisa melihat mereka seperti itu? Memasuki tahun 2021, perubahan semakin cepat. Januari, Angkatan Laut Indonesia berhasil menguji coba rudal pencegat SM, 3 untuk KDX, 3 Aegis. Maret, negosiasi ekspor rudal darat ke udara, jarak menengah buatan Indonesia dimulai. Mei, Purwarupa IF-21 nomor 2 dan 3 diluncurkan secara berurutan. Saya memiliki kebiasaan memeriksa berita pertahanan Indonesia setiap pagi. Rekan-rekan saya bertanya-tanya, Michael, kenapa kamu begitu terobsesi dengan Indonesia? Hanya merasa ada sesuatu yang terlewatkan. 19 Juli. Hari bersejarah itu tiba. Penerbangan pertama IF-21. Saya bangun jam 3 pagi untuk menonton siaran langsung. Jet tempur abu-abu terbang di atas langit Bandung. Lepas landas yang sempurna. Penerbangan yang stabil, pendaratan yang rapi. Sukses. Saya menutup laptop dan menghela napas. Sekarang saya tidak bisa lagi menyangkalnya. Mereka berhasil mengembangkan jet tempur mandiri. Siang itu, CEO memanggil saya. Michael, kau lihat IF-21 Indonesia. Lihat, bagaimana menurutmu? Saya ragu sejenak lalu berkata, kita telah meremehkan mereka. Raut wajah CEO mengeras. Apakah itu akan menjadi ancaman bagi F-35? Belum. Tapi kita harus memantau. Kecepatan perkembangan mereka di luar dugaan. Malam itu, saya mengeluarkan foto yang diambil di Bandung pada April 2008. Foto grup bersama Insinyur Indonesia. Mereka semua tersenyum. Tetapi di balik senyuman itu, ada tekad yang tidak saya lihat. Seorang insinyur muda di foto itu menarik perhatian saya. Ada nama Bapak Wibowo di kartu namanya. Mungkinkah dia sekarang berada di tim pengembangan IF-21? Menjelang akhir tahun 2021, saya yakin akan satu hal. Indonesia bukan lagi Indonesia yang dulu kita kenal. 27 Juli 2022. Hari itu saya sebut Black Wednesday. Pukul 6 pagi. Notifikasi berita darurat berbunyi di ponsel saya. Breaking news. Polandia menandatangani kontrak pembelian senjata terbesar dalam sejarah dengan Indonesia. 1.000 unit tank Harimau, 672 unit self-propelled howitzer Caesar, 48 unit FA-50. Total 15 miliar dolar. Saya melompat dari tempat tidur. 15 miliar dolar? Itu hampir seluruh anggaran pertahanan Polandia, kan? Saya segera menyalakan laptop dan mencari detail lebih lanjut. Informasi yang tidak dapat dipercaya berhamburan. Tank Harimau, termasuk produksi lokal di Polandia. Self-propelled howitzer. Kinerja melampaui standar NATO. FA-50 dipilih sebagai pengganti F-16, termasuk transfer teknologi dan pengembangan bersama. Ini tidak mungkin.
gumam saya. Polandia adalah negara inti NATO. Tentu saja saya pikir mereka akan memilih senjata buatan Amerika atau Jerman. Tank Abrams Met, self-propelled, howitzer Paladin, jet tempur F-16. Itu adalah ladang kami dan Eropa. Saya langsung menelepon kepala cabang Lockheed Martin di Polandia. John, ada apa sebenarnya? Mengapa Polandia membeli senjata Indonesia? Michael, saya juga terkejut. Kami yakin F-16 akan dipilih. Apa alasannya? John menghela napas. Pertama, waktu pengiriman. Indonesia akan memulai pengiriman dalam 2 tahun. Kita butuh 5 tahun. Kedua, harga. Harganya sekitar 70% dari harga kita. Hanya itu? Murah dan cepat? Tidak. John melanjutkan. Menteri Pertahanan Polandia sendiri pergi ke Indonesia dan menguji coba tank Harimau. Dan dia berkata, inilah tank abad ke-21 yang sesungguhnya. Saya menutup telepon dan duduk termangu. Sore harinya rapat manajemen darurat diadakan. Dari CEO hingga kepala divisi bisnis semuanya tampak bingung. Bagaimana Indonesia bisa merebut Polandia? Apa yang dilakukan tim lobi kita? Bahkan Jerman pun kalah. Wakil Presiden Pemasaran mulai menganalisis. Strategi Indonesia bukan hanya penjualan sederhana. Mereka menawarkan transfer teknologi, produksi lokal, pengembangan bersama kemitraan penuh. Apa istimewanya itu? Tanya CEO. Kita hanya ingin menjual produk jadikan. Indonesia bersedia berbagi teknologi. Ruang rapat menjadi sunyi. Wakil Presiden teknis berkata, masalah yang lebih besar adalah kinerja. Tank Harimau, setelah dianalisis, sangat mumpuni. Sistem pemuat otomatis, sistem pertahanan aktif, kemampuan perang, berpusat jaringan di beberapa area, bahkan lebih unggul dari M1A2. Itu mungkin? CEO tampak tidak percaya. Itu adalah hasil pengembangan diam-diam Indonesia selama 10 tahun. Sementara kita berperang di Timur Tengah, mereka menyiapkan masa depan. Agustus, kabar yang lebih mengejutkan datang. Norwegia memutuskan untuk membeli tambahan self-propelled howitzer Caesar, dan Australia menunjukkan minat pada kendaraan tempur lapis baja ANOA. Saya memerintahkan tim analisis data, kumpulkan semua data tren ekspor pertahanan Indonesia selama 5 tahun terakhir. Seminggu kemudian, laporan yang saya terima sangat mengejutkan. 2017, 3,2 miliar dolar, 2018. 3, 5 miliar dolar, 2019. 4, 0 miliar dolar, 2020. 4, 5 miliar dolar, 2020. Și 1, 7, 0 miliard dolar. Tu 0 tu perkiraan. 17, 0 miliar dolar, 5 kali lipat dalam 5 tahun. Dan itu terus berakselerasi. September, saya menghadiri pameran industri pertahanan Eropa. Tetapi saya menyaksikan pemandangan aneh. Booth Indonesia berada di tengah pameran. Benar-benar berbeda dengan Singapura tahun 2010. Tank Harimau, howitzer Caesar, rudal Hanut Erhan 122, rudal balistik petir model dan produk aslinya berjejer, dan pengunjung membludak. Yang paling mengesankan adalah staf Indonesia. Bahasa Inggris yang fasih, penjelasan teknis yang profesional, sikap yang percaya diri, tidak ada lagi ekspresi terintimidasi seperti 15 tahun yang lalu. Booth Rheinmetall Jerman sepi. CEO Jerman mendekati saya dan berkata, Indonesia merebut semua pasar kami. Kalian juga harus hati-hati. Jet tempur berbeda kan? Entahlah, kita lihat saja apa yang terjadi jika IF-21 mulai diekspor. Malam itu, di resepsi, saya menyaksikan pemandangan yang mengejutkan. Wakil Sekretaris Jenderal NATO sedang berbicara serius dengan Kepala Badan Sarana Pertahanan Indonesia. Konten yang terdengar melalui penerjemah adalah, kami sedang mempertimbangkan cara
untuk mensertifikasi kemampuan pertahanan Indonesia sesuai standar NATO. Standar NATO itu berarti secara efektif mengakui Indonesia sebagai anggota penuh klub pertahanan Barat. Oktober, Turki membuat pengumuman mengejutkan, menghentikan pengembangan tank Altay dan membeli lisensi produksi tank Harimau. Dan yang lebih mengejutkan lagi, mereka akan mengembangkan jet tempur generasi berikutnya bersama Indonesia. Saya bertanya kepada staf cabang di Turki, mengapa Turki memilih Indonesia daripada kami? Indonesia berjanji untuk berbagi teknologi. Transfer teknologi 100%. Kalau begitu, apa yang didapat Indonesia? Pasar. Mereka akan masuk ke Timur Tengah dan Asia Tengah melalui Turki. Pintar sekali. Strategi berbagi teknologi untuk mendapatkan pasar. November, Indonesia mengumumkan kembali partisipasi dalam pengembangan bersama IF-21. Mereka membayar penuh kontribusi yang tertunda dan menyatakan minat untuk membeli 50 unit tambahan. Sekarang, IF-21 bukan lagi jet tempur milik Indonesia saja. Itu telah menjadi proyek internasional yang menarik minat Indonesia, Turki, dan bahkan Polandia. Desember, rapat strategi manajemen akhir tahun. CEO sendiri berkata, mulai tahun depan, Indonesia secara resmi akan diklasifikasikan sebagai pesaing. Mereka bisa lebih berbahaya daripada Tiongkok. Akhirnya, mereka mengakui bahwa Indonesia telah menjadi pesaing sejati. Tetapi saya berpikir, bukankah ini sudah terlambat? Menjelang akhir tahun 2022, saya mengusulkan kepada atasan, saya akan pergi ke Indonesia. Saya akan melihat dan mengevaluasinya sendiri. Setelah 15 tahun, ya, kali ini saya harus melihat dengan benar. Atasan mengangguk, baik, tapi kali ini dekati mereka dengan cara berbeda. Akui mereka dan belajarlah apa yang perlu dipelajari. Belajar, Amerika belajar dari Indonesia, sesuatu yang tidak terbayangkan 15 tahun yang lalu. Minggu kedua Januari 2023, saya sedang mempersiapkan perjalanan ke Indonesia. Tetapi semakin saya mempersiapkan, semakin aneh perasaan yang muncul. Ketegangan? Tidak. Lebih mirip ketakutan. Apa yang akan saya lihat? Sambil berkemas, saya mengeluarkan kembali dokumen kunjungan pertama saya pada tahun 2008. Sebuah kalimat dari laporan evaluasi yang saya tulis saat itu menarik perhatian saya. Kemampuan teknologi industri dirgantara Indonesia nihil. Tidak ada kemampuan pengembangan mandiri. Tingkat ancaman 0. Sekarang jika saya memikirkannya, betapa sombongnya penilaian itu. Istri saya bertanya, kenapa kamu begitu khawatir dengan perjalanan ke Indonesia? Ini perjalanan dinas yang penting. Apa yang begitu penting? Bukankah itu hanya negara kecil? Saya menatap istri saya. Hanya beberapa tahun yang lalu, saya juga berpikir begitu. Bukan lagi negara kecil. Setidaknya dalam bidang pertahanan. Sehari sebelum keberangkatan, saya mengatur ulang semua data terbaru terkait Indonesia. IF-21 siap produksi massal. Tank Harimau. Ekspor ke 4 negara telah dikonfirmasi. Howitzer Caesar. Pangsa pasar global melampaui 50%. Ekspor pertahanan Indonesia menargetkan 20 miliar dolar per tahun. 20 miliar dolar angka itu terus berputar di benak saya. Hanya 5 tahun yang lalu, itu hanya 3 miliar dolar. 15 Januari, Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Kunjungan kembali setelah 15 tahun. Bandara itu benar-benar berbeda. Fasilitas canggih, layanan berbahasa Inggris yang sempurna, dan yang terpenting, ekspresi percaya diri orang-orang Indonesia. Saat keluar dari gerbang kedatangan, seorang staf dari PT.DI sudah menunggu untuk menjemput saya. Mengejutkan, seorang wanita muda yang fasih berbahasa Inggris. Selamat datang Bapak Michael Anderson. Saya Dian Permata,
Manajer tim kerja sama internasional PTDI. Manajer. Tapi usianya terlihat awal 30-an. Senang bertemu. Anda benar-benar fasih berbahasa Inggris. Saya meraih gelar Doktor Teknik Dirgantara dari MIT. Saya juga banyak membaca makalah Anda, Bapak Michael. Doktor MIT dan membaca makalah saya di dalam mobil menuju Jakarta, dia berkata, "Saya dengar Anda juga pernah berkunjung 15 tahun yang lalu." Ya, saat itu situasinya sangat berbeda. Dia tersenyum. Pasti banyak yang berubah. Anda akan terkejut. Kami melaju di jalan tol sambil melihat pemandangan di luar jendela. Apartemen-apartemen padat masih ada, tetapi ada sesuatu yang berbeda. Lebih tertata, lebih modern, dan bisa saya katakan lebih percaya diri. Setelah check-in di hotel dan meletakkan barang, saya ada janji. Mengejutkan, Wakil Kepala Badan Sarana Pertahanan Indonesia yang meminta bertemu langsung. Sebuah restoran Prancis di kawasan Sudirman, Thamrin, bukan restoran Indonesia kali ini. Bapak Michael, sudah lama tidak bertemu. Wajah wakil kepala itu tidak asing. Sebentar. Apakah Anda orang yang ya? Saat itu saya insinyur baru di PTDI. Saya ingat Bapak Michael pernah bilang agar kami merakit dengan benar. Seketika wajah saya memerah. Itu, saya minta maaf. Tidak, dia tertawa. Berkat itu, kami bekerja lebih keras. Itu menjadi motivasi sambil makan. Dia menjelaskan perubahan di industri pertahanan Indonesia. Selama 15 tahun terakhir, kami hanya melihat satu tujuan, mendapatkan teknologi mandiri. Tidak bergantung pada siapapun. Jadi, kalian tidak keberatan dengan transfer teknologi, kami tidak memonopoli teknologi. Kami percaya berbagi dan tumbuh bersama itu lebih penting. Filosofi yang sama sekali berbeda. Kami menggunakan teknologi sebagai senjata, tetapi mereka membangun teknologi sebagai jembatan. Besok Anda pasti akan menantikan kunjungan ke PTDI, katanya. Saya telah menginstruksikan agar semua fasilitas dibuka secara khusus. Semua fasilitas, ya, karena tidak ada yang perlu disembunyikan. Sebaliknya, kami berharap Anda melihat dan belajar. Belajar, Indonesia menyuruh Amerika untuk belajar. Keesokan paginya, dalam perjalanan menuju PTDI, tangan saya bergetar. Apa yang akan saya lihat? Dian Permata berkata, Anda terlihat gugup. Tidak, saya hanya bersemangat. Ini akan menjadi hari yang menyenangkan. Kami sudah banyak mempersiapkan. Setibanya di gerbang Bandung, pemandangan yang sama sekali, berbeda dengan 15 tahun yang lalu, terhampar. Gedung-gedung modern yang megah, IF, 21 Garuda yang bolak-balik di landasan pacu. Dan yang terpenting, itu adalah masa depan kami, kata Dian sambil menunjuk. Di sana ada jet tempur generasi berikutnya dengan tulisan IF, 21 Garuda Blok 2. Bentuk siluman yang sempurna, desain, yang seolah menggabungkan F-22 dan F-35. Ini benar-benar buatan Indonesia? 17 Januari 2023. Selasa, pukul 09.00. Ruang briefing kantor pusat PTDI. Saya duduk sendirian di auditorium besar yang bisa menampung 200 orang. Di layar oversize, di depan terpampang tulisan, Welcome Mr. Michael Anderson. Presiden Direktur PTDI langsung masuk. Seorang pria paruh baya yang berwibawa di usia 50-an, dia menyapa saya dalam bahasa Inggris, yang sempurna. Bapak Michael, setelah 15 tahun, seketika saya teringat, insinyur muda tahun 2008 itu, Bapak Wibowo, yang ingin membuat IFX. Ya, Anda benar. Sekarang Anda menjadi Presiden Direktur. Jadi insinyur muda itu sekarang adalah Presiden Direktur PTDI. Saat itu, Bapak Michael mengatakan, mimpi itu bebas, tetapi kami harus menghadapi kenyataan. Berkat itu, kami menghadapi kenyataan, dan kami mengubah kenyataan itu. Presentasi dimulai. Slide pertama, proses pengembangan IF-21,
Mulai pengembangan tahun 2015, penerbangan pertama tahun 2021, produksi massal tahun 2024. Selesai dalam 9 tahun. Bagaimana bisa secepat itu? Kami memanfaatkan digital twin dan AI. Kami menjalankan simulasi puluhan ribu kali di ruang virtual. Kami hanya membuat 6 unit purwarupa fisik. Efisiensinya luar biasa. F-35. Kami membutuhkan 15 unit purwarupa dan 20 tahun pengembangan. Selanjutnya adalah spesifikasi teknis. Radar AESA 1200 modul transmit receive, jarak deteksi 200 km, pelacakan target ganda. Sebentar, itu lebih dari F-35? Ya, beberapa performa lebih unggul karena kami menerapkan teknologi terbaru. Saya kehilangan kata-kata atas sikapnya yang menganggapnya biasa. Selanjutnya, tur lini produksi. Saat masuk ke pabrik perakitan yang besar, pemandangan luar biasa terhampar. Puluhan unit IF-21 dirakit secara bersamaan, kombinasi sempurna antara robot yang sepenuhnya otomatis dan pekerja terampil. Kapasitas produksi bulanan saat ini adalah 4 unit per bulan. Kami berencana meningkatkannya menjadi 8 unit per bulan hingga tahun depan. Bisa produksi secepat itu? Kami belajar dari industri otomotif. Kami menerapkan sistem produksi Hyundai ke pesawat terbang. Metode produksi mobil untuk jet tempur tidak terbayangkan di Amerika. Kami pindah ke fasilitas produksi material komposit. Disinilah kami membuat kulit luar siluman IF-21. Material komposit hitam dibentuk dengan presisi. Teknologi pelapisan RAM berasal dari mana? 100% pengembangan mandiri. Kami meneliti secara rahasia selama 10 tahun. Karena Amerika tidak memberikannya, kami membuatnya sendiri. Ada makna yang dalam perkataannya, tetapi saya tidak bisa membantah. Kami memblokir teknologi, dan mereka menemukan jalannya sendiri. Waktu makan siang, kantin PTDI benar-benar berbeda dengan 15 tahun yang lalu. Berbagai menu tersedia, masakan Indonesia, Barat, Tiongkok, Jepang. Tidak perlu sandwich, kan? Tanya Presiden Direktur sambil tersenyum. Wajah saya kembali memerah. Dia mengingat semua kekasaran saya 15 tahun yang lalu. Saya duduk di meja yang sama dengan para insinyur muda. Rata-rata usia awal 30-an, separuh di antaranya lulusan S3 luar negeri. Mengapa kalian kembali ke Indonesia? Seorang insinyur wanita menjawab, di sini lebih menarik. Amerika terlalu lambat. Butuh setahun hanya untuk membuat keputusan, kan? Itu benar. Kami terhambat oleh birokrasi. Sore harinya, pusat simulasi perang udara virtual terhampar di dalam layar kubah raksasa. IF-21 versus F-35. Bagaimana hasilnya? Tergantung situasinya, tetapi rata-rata F-35 unggul 6-4. 6. Itu artinya kami bisa bertarung dengan cukup baik, kan? Harganya separuh, tetapi kinerjanya lebih dari 80%. Laboratorium uji integrasi senjata, berbagai rudal dan bom dipamerkan. Kebanyakan buatan Indonesia. Ketergantungan pada senjata Amerika kurang dari 20%. Jika perlu, kami bisa menggunakan 100% senjata lokal. Kemandirian. Mereka benar-benar mencapai tujuan yang mereka kejar. Pukul 18.00, hari pertama selesai. Di dalam mobil menuju hotel, Dian bertanya, "Bagaimana?" Sejujurnya, saya terkejut. Ini baru permulaan. Besok Anda akan lebih terkejut lagi. Malam itu, di kamar hotel, saya menulis memo di laptop. Evaluasi kunjungan PTDI. Hari ke-1. Kemampuan teknologi jauh melampaui perkiraan. Kapasitas produksi menyaingi F-35. Sumber daya manusia tingkat kelas dunia. Tingkat ancaman sangat tinggi. Sangat tinggi di tempat yang 15 tahun lalu saya tulis 0. Saya tidak bisa tidur dari jendela,
terlihat pemandangan malam Bandung. Di kejauhan, lampu pabrik PTDI bersinar hingga larut malam. Kapan mereka tidur? Saya tiba-tiba menyadari apa rahasia mereka menyalip kami. Mereka bekerja 2 kali lebih keras dari kami. Sementara kami terlena dalam kesombongan. 18 Januari, Rabu. Hari ini adalah jadwal kunjungan ke fasilitas PT Land Industri di Bandung, tempat kelahiran pengembangan radar AESA, jelas Dian. Setibanya di Bandung, hal pertama yang saya lihat adalah gedung uji radar yang sangat besar. Ruang anekoik, seukuran 3 lapangan sepak bola. Kepala Pusat Penelitian Radar PT Land Industri menyambut saya. Seorang kepala muda berusia awal 40-an. Dia meraih gelar Doktor Teknik Elektro dari Stanford. Bapak Michael, saya juga pernah mengikuti kuliah Anda. Satu lagi, seorang siswa yang mengikuti kuliah saya sekarang memimpin pengembangan radar Indonesia. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengembangkan radar AESA? Pengembangan aktif dimulai tahun 2010. Jadi 13 tahun. 13 tahun? Kita juga butuh waktu yang sama. Dia tersenyum. Perbedaannya adalah kami mulai dari nol. Transfer teknologi nol, pengalaman nol, kami mempelajari semuanya sendiri. Saat melihat produk aslinya, napas saya tercekat. Modul transmit receive yang padat tertanam di permukaan radar heksagonal berdiameter 80 cm. 1.200 unit. Masing-masing adalah radar kecil yang beroperasi secara independen. Apakah Anda ingin melihat demonstrasi kinerjanya? Kami pindah ke ruang simulasi. Puluhan target muncul di layar. Jet tempur, rudal, drone, deteksi dimulai. Seketika semua target terdeteksi. Jarak, kecepatan, arah. Sekarang, beralih ke mode perang elektronik. Radar memancarkan sinyal jamming yang kuat. Satu persatu radar musuh virtual menjadi mati. Ini lebih baik dari radar F-35? Jujur saja, beberapa fungsi lebih unggul. Karena kami membuatnya belakangan, kami bisa menerapkan teknologi terbaru. Meskipun menyakitkan, saya harus mengakuinya. Keuntungan sebagai pendatang baru. Mereka melihat kesalahan kami dan belajar. Apa teknologi intinya? Semikonduktor gallium nitride GaN 5 kali lebih kuat dari silikon. GaN, Amerika juga baru mulai. Tapi kami sudah di level kelas dunia. Teknologi semikonduktor Indonesia bersinar di sini. Semikonduktor, senjata tersembunyi Indonesia. Saya melihat-lihat lini produksi. Di ruangan bersih, robot-robot merakit modul dengan presisi. Tingkat cacat 0,01%. 0,01%. Kapasitas produksi bulanan saat ini 10 set per bulan. Selain untuk IF-21, kami juga memproduksi untuk ekspor. Ekspor, Thailand, Filipina, Arab Saudi menunjukkan minat. Jadi, ada negara yang ingin mengimpor radar Indonesia. Makan siang di sebuah restoran di pusat kota Bandung. Selama makan, Kepala Pusat Penelitian berkata, sebenarnya AESA hanyalah permulaan. Maksud Anda? Kami sedang mengembangkan radar kuantum. Radar kuantum yang membuat siluman tidak berguna. Kita juga masih di tahap penelitian dasar. Kapan akan terrealisasi? Dalam 5 tahun. Paling lambat 2028, purwarupanya akan keluar. Sore harinya, fasilitas pengembangan rudal. Rudal udara ke udara jarak jauh Raja Wali dipamerkan. Jangkauan 200 km, Mach 4. Jangkauannya lebih jauh dari EIM 120 yang dipandu radar aktif, ya 30% lebih jauh. Dan lebih murah. Lebih baik dan lebih murah. Kombinasi yang mematikan. Indonesia sudah memesan 500 unit. Kami melihat rekaman uji coba. Rudal Raja Wali yang diluncurkan dari F-15K atau Su
30 TNI AU mengenai target dengan tepat di jarak 180 km. Tingkat akurasi lebih dari 95%. Tetap 90% bahkan dalam lingkungan perang elektronik. Terakhir, demonstrasi sistem tempur terintegrasi, IF-21, radar darat, Aegis, Patriot, semua sistem terhubung dalam satu jaringan. Pesawat musuh terdeteksi, informasi yang terdeteksi oleh I-21 langsung dikirimkan ke semua sistem secara real-time. 0,5 detik. Dalam 0,5 detik, ini lebih cepat dan memproses lebih banyak informasi daripada Link 16 kami. Kami mengadaptasi teknologi komunikasi optik untuk militer. Optik, teknologi lain yang dikuasai Indonesia. Setelah menyelesaikan jadwal dan kembali ke Jakarta dengan kereta cepat, Dian bertanya, "Bagaimana hari ini?" PT Land Industri. Tidak, saya tidak menyangka Indonesia akan sejauh ini. Dia berkata dengan tenang, 15 tahun yang lalu. Ketika Bapak Michael mengatakan, "Jangan pernah bermimpi transfer teknologi. Kami memutuskan. Kami tidak akan bergantung pada siapapun." Hasilnya adalah apa yang Anda lihat hari ini. Sungguh ironis bahwa perkataan saya menjadi motivasi bagi mereka. Malam itu di hotel, saya menulis laporan untuk kantor pusat, laporan darurat. Teknologi radar Indonesia telah mencapai level F-35, bahkan melampaui di beberapa area. Radar kuantum sedang dikembangkan. Perlu peningkatan tingkat ancaman. Tangan saya berat saat menekan tombol kirim. Sekarang saya harus mengakuinya. Indonesia bukan lagi pengejar, melainkan pesaing. Dan di beberapa area, mereka sudah menjadi pemimpin. Dari jendela, terlihat pemandangan malam Jakarta. Lampu-lampu bersinar terang memantul di permukaan Sungai Ciliwung. Setiap lampu itu adalah potensi Indonesia. Hal-hal yang tidak saya lihat 15 tahun yang lalu, kini mulai terlihat. Dari tahun 2020 hingga 2023, keyakinan saya perlahan runtuh. Tanda-tanda bahwa Indonesia tumbuh dengan tenang namun pasti. Kejutan Polandia, pengakuan NATO, dan kemampuan teknologi Indonesia yang saya saksikan langsung. Saya tidak bisa lagi menyangkalnya. Indonesia telah berhasil menyamai kami dan bahkan melampaui di beberapa aspek. Karena saya menyadari bahwa Indonesia tidak hanya meniru, tetapi telah membuka jalan yang sama sekali berbeda. 19 Januari, Kamis. Hari ini adalah jadwal yang tidak terduga. Tim pertahanan PT Pindad Elektronik tiba-tiba mengirimkan undangan. Kami ingin menunjukkan sesuatu yang istimewa kepada Bapak Michael. Samsung Digital City di Suwon, PT Pindad Elektronik di Surabaya. Untuk riset yang lebih rahasia. Sebuah tempat yang terkenal dengan semikonduktor dan smartphone, tetapi saya dengar ada laboratorium penelitian pertahanan rahasia di bawah tanah. Setelah melewati pemeriksaan keamanan yang ketat, kami turun ke lantai 3 bawah tanah. Terlihat tanda Pindad Defense AI Lab. Kepala Pusat Penelitian menyambut saya. Seorang wanita muda, katanya dari Google. Saya sebelumnya bertanggung jawab atas proyek militer di Google X. Project Maven, kan? Project Maven, proyek militer AI yang dilakukan Google dengan Pentagon, lalu dihentikan. Tapi mengapa Anda datang ke Indonesia? Di sini lebih bebas. Di Amerika terlalu banyak regulasi. Fasilitas pertama yang dia tunjukkan adalah pusat simulasi tempur AI. Di atas meja hologram besar, peta wilayah Indonesia muncul dalam 3D. Tampilan unit yang bergerak secara real-time. Apa ini? Sistem kendali AI. Dia sendiri yang menilai situasi dan menyarankan taktik optimal. Memutuskan sendiri? Ya.
Dia telah mempelajari puluhan ribu skenario tempur melalui deep learning. Demonstrasi dimulai. Skenario pasukan musuh melintasi garis perbatasan. AI langsung bereaksi. 0,3 detik. Dalam 0,3 detik, perencanaan pertahanan, penempatan pasukan cadangan, permintaan dukungan udara. Lebih cepat dari komandan manusia, bukan hanya kecepatan. Akurasinya juga lebih dari 95%. Ruangan berikutnya adalah Laboratorium Penelitian Drone Swarm. Ratusan drone mini terbang berkelompok. Seperti kawanan burung, menari dengan sempurna, penerbangan otonom. Ya, mereka berkomunikasi satu sama lain tanpa kendali pusat dan menjalankan misi. Saat satu drone tertangkap jaring, sisanya segera mengatur ulang dan melanjutkan misi. Ini, Amerika juga masih. Kami 2 tahun porsin berkat teknologi komunikasi pindad. Kami pindah ke Laboratorium Penelitian Komunikasi Kuantum. Mereka sedang mengembangkan jaringan komunikasi militer yang tidak bisa diretas. Komunikasi terenkripsi menggunakan keterikatan kuantum, saya pikir itu hanya mungkin secara teori. Kapan akan terrealisasi? 2025. Purwarupanya sudah selesai. Kami melihat demonstrasinya. Pesan yang dikirim dari satu sisi ditransmisikan dalam kondisi kuantum, sehingga pencegatan di tengah jalan secara inheren tidak mungkin. Jika ada upaya penyadapan, kondisi kuantum akan hancur dan langsung terdeteksi. Makan siang bersama eksekutif pindad. Seorang direktur di divisi semikonduktor menceritakan hal yang mengejutkan. Faktanya, 30% chip yang digunakan di F-35 adalah buatan pindad. Ya, tidak hanya memori, tetapi juga beberapa prosesor kami. Anda tidak tahu? Saya tidak tahu. Bahwa begitu banyak komponen Indonesia ada di F-35 yang kami banggakan. Dan kami juga sedang mengembangkan chip neuromorfik generasi berikutnya. Yang bekerja seperti otak manusia, itu untuk militer, itu akan menjadi inti dari sistem senjata otonom. Sore harinya, Pusat Kendali Satelit Militer KASAT. Militer Indonesia mengoperasikan 5 satelit sendiri. Di layar besar, muncul gambar real-time wilayah Indonesia. Resolusinya luar biasa. Resolusinya kelas 30 cm. Bahkan, plat nomor mobil pun bisa terbaca. Itu level satelit militer Amerika. Sekarang kami juga punya mata sendiri. Tidak bergantung pada siapapun. Terakhir yang saya lihat adalah sistem senjata laser. Output 30 kW. Mampu menembak jatuh drone atau proyektil. Demonstrasi langsung. Drone yang terbang ditembak laser dalam 3 detik. Bukankah konsumsi daya menjadi masalah? Kami menyelesaikannya dengan teknologi baterai pindad. Ini aplikasi dari baterai kendaraan listrik. Setelah tur, Kepala Pusat Penelitian berkata, Bapak Michael, sekarang Anda mengerti kan? Indonesia tidak hanya membuat senjata. Mereka merancang medan perang masa depan. Malam itu, di sebuah bar hotel di Jakarta, saya minum whisky sendirian dan berpikir, sementara kita membuat hardware, mereka menyiapkan software dan AI. Indonesia tidak mengikuti jalan yang sama dengan kita. Mereka telah membuka jalan yang sama sekali berbeda. 19 Januari, pukul 19.00. Dian Permata mengatakan dia telah menyiapkan makan malam istimewa. Kami mengumpulkan tokoh-tokoh kunci di industri pertahanan Indonesia. Anda bisa berbicara santai dengan mereka. Sebuah restoran tradisional Jawa di SCBD. Mengejutkan, saya melihat beberapa wajah yang saya temui 15 tahun yang lalu. Para karyawan baru saat itu kini telah menjadi eksekutif kunci di perusahaan masing-masing. Presiden Direktur PTDI Bapak Wibowo, Kepala Pusat Penelitian Radar PT Land Industri Dr. Rio, Kepala Tim Pengembangan Rudal PT Pindad, Elektronik, Bapak Herman, Kepala Divisi Tank PT Pindad. Kita bertemu lagi setelah 15 tahun, Bapak Wibowo menyapa terlebih dahulu. Anda ingat saat itu Anda meremehkan kami? Saya tersenyum, saya benar-benar minta maaf. Tidak. Berkat itu, kami bertekad baja. Gelas soju saya ganti dengan tuak atau minuman tradisional lain, mulai berputar.
Kali ini saya tidak menolak. Mari bersulang ala Indonesia. Setelah gelas pertama kosong, suasana mencair. Bapak Herman dari PT Pindad berkata, tahun 2008, ketika Bapak Michael mengatakan teknologi Amerika yang terbaik, saya menangis di toilet karena marah. Saya ingin menunjukkan bahwa suatu hari nanti, kami juga bisa. Dokter Rio melanjutkan, generasi kami spesial. Kami mengalami krisis moneter 1998, melihat orang tua kami mengumpulkan emas. Kami punya DNA untuk melindungi bangsa. Jadi kalian bekerja begitu keras, bukan hanya keras. Kami punya tekad yang kuat. Ancaman kedaulatan di depan mata kami. Insiden di perbatasan kami. Presiden Direktur PTDI Bapak Wibowo berkata dengan tenang, Anda ingat saat insiden perbatasan Laut Natuna? Betapa sulitnya kami saat itu. Kami berjanji sejak hari itu, tidak akan terjadi lagi. Kami akan melindungi diri dengan teknologi, dengan senjata kami sendiri. Saat suasana menjadi berat, Bapak Herman mengalihkan pembicaraan. Tetapi Bapak Michael F35 memang luar biasa. Seberapapun kami mengejar, masih jauh ya. Sekarang saya rasa tidak begitu. Meskipun kami berhasil mengejar di permukaan, namun keahlian dan pengalaman Amerika masih dominan kan? Apakah itu kerendahan hati? Atau ketulusan? Itulah mengapa kami memilih jalan lain, kata Bapak Wibowo. Jalan lain? Amerika berusaha membuat yang terbaik. Kami membuat yang optimal. Apa bedanya? F35 sempurna, tetapi mahal dan rumit. IF21 memiliki kinerja 80% dengan harga 50%. Bagi sebagian besar negara, ini lebih menarik. Dan Dr. Rio menambahkan, kami berbagi teknologi. Lockheed Martin punya kebijakan kotak hitam kan? Kami mendekati seperti open source. Membuka teknologi tidak sepenuhnya terbuka. Tetapi jika negara pembeli menginginkan, kami melakukan transfer teknologi dan membantu produksi lokal. Kalau begitu, bukankah akan muncul pesaing? Kami mendapatkan mitra, Bapak Wibowo tersenyum. Polandia, Turki, Indonesia. Sekarang mereka bukan pesaing, melainkan mitra. Filosofi yang sama sekali berbeda. Sekitar 2 jam kemudian, suasana sudah jauh lebih santai. Bapak Herman tiba-tiba bertanya, Bapak Michael, sejujurnya saya ingin bertanya, apakah Anda takut pada kami? Saya ragu sejenak lalu menjawab, ya, saya takut. Semua orang tampak terkejut. Mengapa? Kalian berbeda dari kami. Kalian adalah orang-orang yang tahu artinya lapar. Dan kalian punya alasan yang tidak bisa kalian tinggalkan. Keluarga, tanah air, bangsa. Kami tidak memiliki desakan seperti itu. Keheningan menyelimuti. Bapak Herman berkata dengan tenang, putra saya bertugas di garis depan perbatasan. Dia akan mengendarai tank yang saya buat. Jadi saya tidak bisa membuatnya dengan sembarangan. Nyawa putra saya dipertaruhkan. Saat itu saya menyadari. Bagi mereka, pertahanan bukan hanya bisnis. Itu adalah kelangsungan hidup, misi, dan pekerjaan melindungi keluarga. Bapak Michael, Bapak Wibowo mengangkat gelas terakhir. Sekarang kita adalah pesaing, tetapi bukan musuh, kan? Bisakah kita berjalan bersama? Saya mengangkat gelas dan membenturkannya. Kita harus berjalan bersama, karena sekarang kita saling membutuhkan. Saat keluar setelah makan malam, Dian bertanya, bagaimana? Saya mengerti mengapa mereka tidak. Mengapa kalian begitu kuat? Mengapa? Karena apa yang harus kalian lindungi itu jelas. Dan kalian punya terlalu banyak yang harus kalian kehilangan. Malam itu, berjalan kembali ke hotel, saya melihat pemandangan malam Jakarta. Kota yang tak pernah tidur. Setiap lampu itu adalah kehidupan seseorang. Impian. Masa depan yang bergantung. Bagaimana saya bisa mengalahkan negara seperti ini? Untuk pertama kalinya, saya mengakui saya tidak bisa mengalahkan Indonesia. Tidak, saya tidak perlu mengalahkan mereka. Kami bisa berjalan bersama.
20 Januari, Jumat, pabrik PT Pindad di Bandung. Jantung kekuatan lapis baja Indonesia. Kami akan menunjukkan tank Harimau generasi berikutnya, kata manajer pabrik dengan ekspresi bangga. Saat masuk ke ruang perakitan yang besar, ada tank yang terlihat seperti dari film sci-fi. Turret tanpa awak? Ya, 2 awak mengoperasikan semuanya dari dalam hal. 2 awak AI membantu pengendalian tembakan dan kemudi. Secara tradisional, tank membutuhkan 4 awak. Tapi 2 awak? Apakah Anda ingin melihat demonstrasi? Kami pindah ke lapangan uji luar ruangan. Tank Harimau melaju dengan kecepatan 70 km jam sambil mengenai target. Dan itu mengenai 5 target secara berurutan. Tingkat akurasi tembakan bergerak 98%. AI mengoreksi guncangan secara real time. Demonstrasi sistem pertahanan aktif. Rudal anti-tank yang datang terdeteksi oleh radar dan secara otomatis menembakkan proyektil pencegat. Rudal meledak 5 meter di depan tank. Ini lebih cepat dan akurat dari sistem trofi Israel. Merespons dalam 0,2 detik. Mode operasi tanpa awak, pengemudi turun dari tank dan mengoperasikannya dari jarak jauh. Tank bergerak sendiri menghindari rintangan menuju titik tujuan. Mungkinkah sepenuhnya otonom dalam situasi darurat? Ya, bahkan jika awak terluka, dia akan kembali ke pangkalan secara otomatis. Harga yang mengejutkan. Berapa harga per unit? 6 miliar rupiah. Sekitar 500 ribu dolar. Leopard 2A7, Jerman 15 juta dolar. Harga 1/10 dengan kinerja lebih baik. Bagaimana itu mungkin? Kami menerapkan teknologi produksi massal otomotif, sistem produksi Toyota. Melihat-lihat pabrik, saya mengerti. Sistem konveyor, seperti pabrik mobil, komponen standar, desain modular. Kapasitas produksi bulanan saat ini bisa 50 unit per bulan. Pabrik Abrams M1 Amerika pun hanya 20 unit per bulan. Waktu makan siang, berbicara dengan insinyur lapangan. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk tank Harimau? 7 tahun. Dimulai tahun 2016 dan selesai tahun lalu. Hal tersulit adalah otonomisasi. Membuatnya bisa bertarung tanpa awak. Seorang insinyur muda berkata, sebenarnya, tank Harimau hanyalah permulaan. Maksud Anda, kami menargetkan tank tanpa awak sepenuhnya. Sepenuhnya tanpa awak? Ya, mengoperasikan tank seperti drone. Sore harinya, lini produksi kendaraan lapis baja. Kendaraan lapis baja Anoa Redback versi ekspor Australia. Mengapa Australia membeli kendaraan lapis baja Indonesia? Karena menunjukkan kinerja terbaik dalam uji kurun, lebih baik dari Puma Jerman. Melihat bagian dalam, perhatian terhadap prajurit sangat menonjol. AC, monitor pribadi, bahkan toilet. Toilet mempertimbangkan operasi jangka panjang. Prajurit juga manusia. Perbedaan detail, kendaraan lapis baja Anoa K-21 versi upgrade. Menambahkan sistem anti-drone. Meriam 30 mm secara otomatis melacak dan menembak jatuh drone. Kami segera mengembangkannya setelah melihat perang Ukraina. Berapa lama? 6 bulan. 6 bulan jika di Amerika butuh 2 tahun. Terakhir yang saya lihat adalah robot militer K-Robot. Robot berkaki 4 menaiki tangga, membuka pintu, bahkan menembakkan senjata. Teknologi Boston Dynamics? Tidak. Setelah diakuisisi oleh Astra, dikembangkan secara mandiri. Robot mengangkat model prajurit yang terluka. Untuk penyelamatan nyawa di medan perang, kapan akan ditempatkan secara operasional? 2025. Tinggal 1 tahun lagi. Meninggalkan Bandung, manajer pabrik berkata, Bapak Michael, tahukah Anda mengapa tank Harimau mengalahkan Abrams di Polandia? Harga dan kinerja. Itu juga, tetapi ada alasan lain yang sebenarnya. Apa?
Kami tahu medan sebenarnya. Kami telah berhadapan di perbatasan selama 70 tahun. Pengalaman itu terintegrasi di dalamnya. Itu benar. Adakah negara lain yang siap tempur seperti Indonesia? 21 Januari, Sabtu. Pusat Dukungan Ekspor Pertahanan Indonesia di Jakarta. Pusat Kendali Ekspor Pertahanan Indonesia. Kepala pusat menunjukkan ruang operasi. Di layar besar, peta dunia terpampang, dan status negosiasi ekspor ditampilkan secara real-time. Berapa banyak proyek yang sedang berjalan saat ini? 17 negara, 142 proyek, 17 negara? Ya, meningkat dari 12 negara 5 tahun lalu. Negosiasi pembelian tahap kedua tank Harimau Polandia, sistem pertahanan udara Hanud Erhan 122 Saudi, pembelian tambahan FE 50 Filipina, produksi lokal howitzer Sisar Mesir, penjajakan pembelian IF 21 Peru, sistem pertahanan pantai Nigeria. Semua ini dari sini? Ya, pemerintah dan perusahaan bergerak sebagai satu tim. Strategi One Team Indonesia. Jika negara pembeli menginginkan, kami menyediakan transfer teknologi, produksi bersama, pengembangan bersama, penyesuaian khusus semuanya dalam satu paket. Kalau begitu, profitabilitasnya, kami tidak melihat keuntungan jangka pendek, melainkan kemitraan jangka panjang. Tim Dukungan Keuangan, Bank Ekspor Indonesia dan Asuransi Perdagangan menyediakan dukungan keuangan. Negara pembeli membeli senjata dengan pinjaman jangka panjang berbunga rendah. Kondisinya lebih baik dari FMS Amerika. Itulah mengapa mereka memilih kami. Pusat pelatihan, personel dari negara pembeli dilatih di Indonesia. Pilot Angkatan Udara Filipina sedang berlatih dengan simulator FA-50. Setelah lulus, mereka akan mencapai tingkat yang sama dengan Angkatan Udara Indonesia. Kami bertanggung jawab untuk melatih mereka. Tim Strategi Pemasaran menyusun strategi yang disesuaikan untuk setiap negara, Timur Tengah, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja lokal, Asia Tenggara, harga rendah, pengiriman cepat, Eropa, interoperabilitas standar NATO, Amerika Latin, dukungan keuangan, paket pelatihan. Amerika hanya meminta negara pembeli untuk membeli, tetapi kami menyesuaikan dengan apa yang diinginkan negara pembeli. Briefing studi kasus nyata. Mari kita ceritakan kisah di balik kontrak tank Harimau Polandia. Februari 2022, invasi Rusia ke Ukraina. Akhir Februari, Menteri Pertahanan Polandia melakukan kunjungan rahasia ke Indonesia. Maret, evaluasi uji coba darurat tank Harimau. April, penandatanganan perjanjian dasar. Juli, penandatanganan kontrak utama. Dalam 5 bulan, kami berhasil menyelesaikan kontrak 15 miliar dolar. Jika di Amerika, butuh 2 atau 3 tahun, apa rahasianya? Tekad dan fleksibilitas. Presiden langsung turun tangan, dan keputusan diambil di tempat. Analisis kinerja ekspor. 2018, 3,5 miliar dolar, peringkat ke-12 dunia. 2019, 4,0 miliar dolar, peringkat ke-12 dunia. 2020, 4,5 miliar dolar, peringkat ke-9 dunia. 2021, 7,2 miliar dolar, peringkat ke-8 dunia. 2022, 17,3 miliar dolar, peringkat ke-4 dunia. 2023, perkiraan 20,0 miliar dolar, peringkat ke-4 dunia. Target 2027 adalah peringkat ke-2 dunia. Menyalip Rusia. Apakah itu mungkin? Di Timur Tengah dan Asia Tenggara, Indonesia sudah berada di peringkat ke-2. Sore harinya, ruang pemasaran VIP. Ketika Menteri Pertahanan dan Kepala Staf dari berbagai negara datang, kami memberikan briefing di sini. Model presisi senjata asli yang diperkecil. Demonstrasi operasional melalui hologram. Siapa yang datang tahun lalu
Menteri Pertahanan dari 42 negara datang. Lebih banyak dari Amerika? Sekarang Indonesia menjadi tujuan wajib untuk belanja pertahanan. Rapat strategi ekspor. Diskusi video real-time tentang ekspor howitzer Caesar Mesir. Mesir menuntut pengadaan komponen lokal sebesar 40%. Kami akan memenuhinya. Perusahaan-perusahaan kecil dan menengah kami bisa mendirikan pabrik di Mesir. Penciptaan lapangan kerja, 3.000 pekerjaan langsung, 10.000 pekerjaan tidak langsung. Baik, mari kita ajukan proposal itu. Pengambilan keputusan yang cepat, tidak ada birokrasi yang rumit. Kepala pusat berkata, Amerika hanya ingin menjual senjata. Kami ingin menjadi mitra. Apa bedanya? Kepercayaan. Negara yang sudah membeli sekali akan terus membeli. Saya melihat data pembelian ulang. 85%. Apa rahasianya? Layanan purna jual. Dukungan teknis di lapangan 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Pasokan komponen segera. Profitabilitas? Awalnya rugi, tetapi kami mengembalikannya dengan pembelian ulang dan pembelian tambahan. Strategi jangka panjang. Target kami adalah ekspor 50 miliar dolar pada tahun 2030. Apakah itu mungkin? Jika IF-21 mulai diekspor secara massal, itu mungkin bersaing dengan F-35. Ada 120 negara yang tidak mampu membeli F-35. Itulah pasar kami. Strategi pasar ceruk, menembus tempat-tempat yang tidak dilihat Amerika. Terakhir, materi yang ditunjukkan oleh Kepala Pusat. Rahasia daya saing pertahanan Indonesia. Pengalaman nyata. 70 tahun menghadapi ancaman di perbatasan. Pengambilan keputusan cepat. Pemerintah dan perusahaan bersatu. Berbagi teknologi, kemitraan, solusi khusus, fleksibilitas, daya saing harga, produksi, efisien. Banyak hal yang harus dipelajari Amerika. Alangkah baiknya jika kita bekerja sama daripada bersaing. Saya setuju. Saat keluar dari pusat, saya menyadari. Indonesia tidak hanya membuat senjata, tetapi menciptakan ekosistem pertahanan baru. Bukan monopoli, melainkan berbagi. Bukan dominasi, melainkan kerjasama. Sebuah model pertahanan abad ke-21, 22 Januari, Minggu, launch Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sambil menunggu pesawat pulang, saya merangkum catatan selama seminggu, memo-memo yang padat tertulis di layar laptop. Kejutan teknologi, radar AESA, mencapai level F-35. Integrasi AI melampaui Amerika. Komunikasi kuantum 2 tahun lebih maju. Sistem tanpa awak, teknologi mandiri. Kapasitas produksi. IF-21 target 8 unit, bulan. Tang Harimau bisa 50 unit, bulan. Howitzer Caesar, pangsa pasar global 50%. Strategi ekspor. Masuk ke 17 negara, termasuk transfer teknologi. Solusi khusus, tingkat pembelian ulang, 85%. Tetapi yang lebih kuat dari angka-angka adalah orang-orang para pemuda. Yang 15 tahun lalu saya remehkan kini memimpin industri pertahanan Indonesia. Tatapan mata mereka, semangat, dan filosofi mereka. Kami punya sesuatu yang harus kami lindungi. Motivasi yang sederhana namun kuat. Dian Permata mengantar saya. Bagaimana? Seminggu ini adalah seminggu paling mengejutkan dalam hidup saya. Apakah Indonesia yang berubah atau Bapak yang berubah? Pertanyaan yang bagus. Sepertinya keduanya. Apakah Anda akan datang lagi? Mungkin sering. Kali ini, untuk belajar, dia tersenyum. 15 tahun yang lalu. Tidak terbayangkan kan? Tidak. Saat itu, itulah kenyataannya. Hanya saja kami yang mengubahnya di dalam pesawat. Selama 12 jam melintasi Samudra Pasifik, saya menulis laporan analisis industri pertahanan Indonesia. Kesimpulan, Indonesia bukan lagi pesaing Amerika.
melainkan mitra setara di beberapa area, bahkan melampaui kami. Rekomendasi: 1. Mencari kerjasama daripada bersaing. 2. Membangun model fleksibilitas dan kecepatan Indonesia. 3. Mendorong proyek pengembangan bersama. 4. Memperluas pertukaran teknologi. Peringatan: jika terus meremehkan Indonesia, hegemoni pertahanan Amerika akan terancam dalam 10 tahun. Sebelum menekan tombol kirim, saya ragu sejenak. Saya tahu dampak yang akan ditimbulkan laporan ini. Tetapi saya harus mengatakan yang sebenarnya. Transmisi selesai. Dari jendela, terlihat matahari terbit. Seperti awal era baru. Bab 16. Pergeseran kerjasama pertahanan Amerika-Indonesia 2024. April 2024, Washington. Laporan saya, seperti yang diperkirakan, menimbulkan dampak besar. Awalnya ada penolakan. Michael, bukankah Anda disuap oleh Indonesia? Bukankah itu berlebihan? Tetapi data tidak berbohong. Mei, briefing khusus Pentagon. Wakil Menteri Pertahanan sendiri mengumumkan, kami akan meninjau ulang secara menyeluruh kerja sama pertahanan dengan Indonesia. Sebagai mitra, bukan pesaing, audiens terkesiap secara khusus memperkuat interoperabilitas IF-21 dan F-35, mempertimbangkan adopsi teknologi tank Harimau Indonesia, dan meniru sistem AI Indonesia. Itu adalah pergeseran historis. Juni, KTT Amerika-Indonesia. Deklarasi Aliansi Pertahanan 2.0. Kedua negara akan mengembangkan bersama jet tempur generasi ke-6, kerjasama pertahanan luar angkasa, penelitian bersama sistem senjata AI, dan ekspor bersama ke negara ketiga. Media menilainya sebagai kesepakatan bersejarah. Juli, rapat kerja pertama, lokasinya di Jakarta. Saya juga hadir sebagai perwakilan Lockheed Martin. Bapak Wibowo, Presiden Direktur PTDI, menyambut saya dengan hangat. Bapak Michael, sekarang kita benar-benar menjadi mitra, ya. Terlambat 15 tahun. Tetapi akhirnya, rapat dimulai. Agendanya, pengembangan bersama jet tempur generasi berikutnya. Pihak Indonesia mengusulkan memanfaatkan platform IF-21, mesin Amerika, airframe Indonesia, AI dikembangkan bersama, pemasaran bersama ke negara ketiga. Pihak Amerika khawatir. Kekhawatiran kebocoran teknologi, masalah kepemimpinan, pembagian keuntungan. Setelah 3 jam diskusi, tercapai kesepakatan. Kemitraan 50,50. Teknologi, keuntungan, tanggung jawab, semuanya setengah-setengah. Saat bersalaman, saya merasakan sejarah berubah. Agustus, dimulailah pengembangan bersama. Nama proyeknya, Freedom Eagle. Amerika. Sistematis, berorientasi dokumen, pengambilan keputusan lambat. Indonesia. Fleksibel, berorientasi lapangan, pengambilan keputusan cepat. Tetapi sinergi mulai muncul. Teknologi dasar Amerika yang solid, kecepatan eksekusi Indonesia. September, hasil pertama. Sistem bantuan kokpit AI berhasil dikembangkan. 6 bulan lebih cepat dari jadwal. Berkat tim Indonesia, seorang insinyur Lockheed mengakui. Chip AI pindad elektronik adalah pengubah permainan. Oktober, Polandia menghubungi. Ingin berpartisipasi dalam Freedom Eagle. Diperluas menjadi kerja sama 3 negara. Amerika, Indonesia, Polandia. November, Arab Saudi juga bergabung. Akan berinvestasi dengan dolar minyak. Seketika menjadi proyek global. Desember, desain prototipe selesai. 1 tahun lebih cepat dari perkiraan. Target kinerja. Siluman setingkat F-22, perang elektronik melampaui F-35, kecepatan Mach 25, harga 70% dari F-35. Terlihat mustahil, tetapi dengan Indonesia, itu mungkin.
15 Oktober 2024, Pangkalan Udara Bandung. Penerbangan perdana IF-21 Garuda Blok 2. Versi siluman penuh. Saya adalah satu-satunya orang asing yang diundang secara khusus. Bapak Wibowo sendiri yang menemani saya. Saya pikir Bapak Michael harus melihat ini. Mengapa? 15 tahun yang lalu Anda mengatakan Indonesia tidak akan pernah bisa melakukannya. Kan? Hari ini saya akan menunjukkan jawabannya. Di tribun penonton berkumpul pejabat tinggi pemerintah Indonesia dan petinggi militer. Pukul 10 pagi, IF-21 Garuda muncul di landasan pacu. Bentuk siluman yang mulus, teluk senjata internal, dan lambang Angkatan Udara Indonesia. Indah sekali. Ini baru permulaan. Mesin dinyalakan. Bukan mesin buatan Indonesia, tetapi mesin GE yang dimodifikasi oleh Indonesia. Output meningkat 20%. Lepas landas dengan mulus ke langit. Setelah vertical climb, inverted flight, manuver Cobra semuanya sempurna. Tidak terdeteksi radar. Lapor menara kendali. RCS luasan penampang radar 0,005. Seukuran kelereng. Melewati kecepatan suara, gelombang kejut saat melampaui kecepatan suara, dan akselerasi yang terus berlanjut, mencapai Mach 18. Uji senjata. Teluk senjata internal terbuka, rudal ditembakkan. Mengenai target. Sempurna. Setelah 30 menit penerbangan, pendaratan, pilot turun dan memberi hormat. Seorang mayor wanita muda. Bagaimana? Lebih mudah dikemudikan dari F-35 dan lebih cepat. Tepuk tangan pecah. Makan siang. Menteri Pertahanan Indonesia mengumumkan IF-21 Garuda Blok 2 akan memulai produksi massal mulai tahun 2025. Jumlah awal 40 unit untuk Angkatan Udara Indonesia. Setelah itu, ekspor akan dimulai. Perkiraan volume ekspor. Indonesia 50 unit, Filipina 24 unit, Thailand 12 unit telah dikonfirmasi. Polandia, Arab Saudi dalam negosiasi. Lebih dari 100 unit. Itu adalah awal yang sukses. Sore harinya, pertemuan pribadi dengan Bapak Wibowo. Bapak Michael, saya punya proposal. Apa itu? Bagaimana jika Lockheed dan PT.DI membentuk perusahaan patungan? Perusahaan patungan, ya, kombinasi teknologi Amerika dan produksi Indonesia. Bukankah itu kombinasi terkuat? Proposal yang menarik. Saya akan membahasnya dengan kantor pusat, dan dia menambahkan. Terima kasih atas perkataan Anda 15 tahun yang lalu. Terima kasih. Saya meremehkan kalian. Peremehan itu membuat kami kuat. Kami ingin membuktikan diri. Perasaan yang kompleks muncul. Sekarang kalian sudah membuktikannya. Belum. Ini baru permulaan. Meninggalkan Pangkalan Udara, saya melihat IF-21 Garuda lagi. Pesawat perak yang memantulkan cahaya matahari terbenam. Jet tempur Indonesia, buatan Indonesia, apa yang 15 tahun lalu hanya mimpi, kini menjadi kenyataan. Desember 2024, rapat Dewan Direksi Lockheed Martin akhir tahun. CEO mengumumkan, mulai tahun depan Indonesia akan ditetapkan sebagai mitra strategis inti, persetujuan bulat, sesuatu yang tidak terbayangkan hanya 2 tahun yang lalu. Setelah rapat Dewan Direksi, CEO memanggil saya. Michael, ambil alih jabatan Wakil Presiden untuk Indonesia. Kau yang paling tahu, kan? Dan dia tersenyum. Kau yang pertama menyadarinya. Januari 2025, tahun baru. Kunjungan kembali ke Indonesia untuk persiapan pembukaan kantor di Jakarta. Kali ini, tinggal lebih lama. Saya bahkan menyewa rumah di Jakarta. Apartemen di Jakarta. Dari jendela terlihat Monas. Pada hari pertama saya pindah. Dian Permata datang berkunjung. Selamat datang, tetangga. Tetangga, Anda juga tinggal di kompleks ini? Ya, itu bagus. Saya punya banyak hal untuk dipelajari dari Indonesia. Saya sudah banyak belajar. Apa yang Anda pelajari?
saya memikirkannya. Hal-hal yang saya pelajari dari Indonesia, kerendahan hati. Kesombongan adalah jalan pintas menuju kehancuran. Keteguhan, insting bertahan hidup melahirkan inovasi. Fleksibilitas, perubahan cepat adalah syarat bertahan hidup. Kerjasama, pergi bersama, kita melangkah lebih jauh. Visi, negara kecil pun bisa bermimpi besar. Dan yang paling penting, manusia. Bahwa manusia lebih penting dari teknologi. Dia mengangguk. Sekarang Anda tahu, Februari, Idul Fitri di Indonesia, undangan ke rumah Presiden Direktur PTDI Bapak Wibowo, keluarganya mengenakan pakaian adat, suasana hangat. Michael, sekarang kita seperti keluarga. Saya menerima salam khas Idul Fitri. Pertama kalinya dalam hidup saya. Selamat Idul Fitri. Canggung, tetapi tulus. Putranya bertanya, mahasiswa, paman, mengapa Anda menyukai Indonesia? Saya memikirkannya. Indonesia telah membuktikan bahwa negara kecil pun bisa menjadi hebat. Amerika sudah hebat sejak awal kan? Jadi kami lupa bagaimana kami menjadi hebat. Indonesia mengajarkan kami kembali. Maret, undangan ceramah. Aula Teknik Dirgantara Universitas Indonesia dipenuhi mahasiswa. Saudara-saudari sekalian, 15 tahun yang lalu, saya meremehkan Indonesia. Suasana hening. Tetapi sekarang saya tahu, Indonesia benar. Judul ceramah. Apa yang diajarkan Indonesia kepada Amerika? Setelah 1 jam ceramah, sesi tanya jawab. Seorang mahasiswa bertanya, bisakah kita mengalahkan Amerika? Mengalahkan? Mengalahkan itu tidak penting. Kalau begitu, kita berjalan bersama, kan? Jika Indonesia dan Amerika berjalan bersama, tidak ada yang bisa mengalahkan kita. Tepuk tangan pecah. Setelah ceramah, seorang profesor mendekati saya. Kita pernah bertemu di PTDI tahun 2008, kan? Saya teringat, insinyur baru saat itu, sekarang Anda seorang profesor, ya, dan juga penasihat IF21. Saat itu, saya kasar. Berkat itu, kami bekerja lebih keras. Lagi-lagi perkataan itu, semua orang menjadikan peremehan dan kesombongan saya sebagai motivasi. Saya minta maaf. Sungguh, tidak. Sekarang kita mitra. 30 September 2025, hari pembukaan Indo Defense Expo, Forum 2025 di Jakarta. Saya diundang sebagai pembicara utama. Topik, Indonesia dan Amerika, mitra masa depan pertahanan. Saya berdiri di depan 3.000 hadirin. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, 17 tahun yang lalu, saya mencemooh Indonesia di acara seperti ini. Kerumunan terkesiap, tetapi hari ini, saya berdiri sebagai seorang siswa yang belajar dari Indonesia. Slide pertama di PPT. Perbandingan pertahanan Indonesia tahun 2008 dan 2025. Ekspor, 3 miliar, 25 miliar dolar. Peringkat dunia, 10. 3. Senjata yang dikembangkan sendiri. 5 jenis, 50 jenis. Negara pengimpor, 12, 49. Ini bukan keajaiban. Ini adalah hasil kerja keras. Slide berikutnya. Proyek kerja. Sama Amerika Indonesia. Freedom Eagle. Jet tempur generasi ke-6. KSAT Defense. Pengembangan bersama satelit militer. I-Command. Sistem komando kecerdasan buatan. Quantum Shield. Jaringan pertahanan komunikasi kuantum. Jika berjalan sendiri, kita pesaing. Jika berjalan bersama, kita terkuat. Slide terakhir. Foto bersama insinyur Indonesia. 15 tahun lalu dan sekarang. Yang mereka ajarkan kepada saya bukanlah teknologi. Itu adalah semangat. Semangat yang tidak pernah menyerah. Semangat untuk tumbuh bersama. Semangat untuk menantang hal yang mustahil. Dan yang terpenting, hadirin terfokus, kerendahan hati. Kita semua punya sesuatu untuk dipelajari. Dari satu sama lain. Tepuk tangan bergemuruh. Setelah pidato, tur pameran.
IF-21 Garuda Blok 3 dengan siluman penuh dan mode tanpa awak. Tank Harimau versi ekspor 8 negara telah mengonfirmasi pembelian. Rudal Hanut Erhan 122 mampu mencegat rudal balistik dan model Freedom Eagle. Dijadwalkan penerbangan perdana tahun 2027 jelas Bapak Wibowo. Berkat Bapak Michael. Tidak, berkat Indonesia. Sore harinya, upacara penandatanganan perjanjian kerjasama pertahanan Amerika-Indonesia. Melihat menteri kedua negara menandatangani, saya berpikir, butuh 17 tahun, dari kesombongan hingga pengakuan. Makan malam perpisahan. Perwakilan dari berbagai negara berkumpul. CEO Rheinmetall Jerman berkata, Indonesia telah mengubah dunia. Wakil Presiden Daso Prancis juga setuju. Sekarang pusat pertahanan ada di Asia. Tetapi saya tahu, pusatnya bukan di wilayah, melainkan di semangat. Dan semangat itu ditunjukkan oleh Indonesia. Menjelang akhir makan malam, Dian Permata mendekat. Kini dia adalah Kepala Divisi Kerjasama Internasional PTDI. Michael, terima kasih. Untuk apa? Karena mengakui kami, saya hanya melakukan apa yang seharusnya. 17 tahun yang lalu itu tidak wajar kan? Betul, saat itu tidak wajar. Sekarang giliran kami katanya. Maksud Anda? Sekarang giliran kami membantu negara-negara lain. Vietnam, Filipina, Indonesia. Menunjukkan kepada mereka bahwa mereka juga bisa. Sebuah siklus kebaikan. Tatanan baru yang diciptakan Indonesia. Pukul 23.00, saya kembali ke hotel. Dari jendela, pemandangan malam Jakarta terhampar. Kota yang tak pernah tidur. 17 tahun yang lalu saya meremehkan kota ini. Sekarang saya tahu setiap lampu itu adalah impian, harapan, dan masa depan. Saya membuka laptop dan menulis laporan terakhir, 17 pelajaran yang dipelajari dari Indonesia. Indonesia mengajarkan kami bahwa yang lebih penting dari teknologi adalah manusia. Yang lebih kuat dari senjata adalah semangat, dan yang lebih hebat dari persaingan adalah kerjasama. Bahwa negara kecil pun, jika bermimpi besar, hal yang mustahil bisa menjadi mungkin. Dan yang terpenting, jika tidak rendah hati, pada akhirnya akan tertinggal. Amerika masih kuat, tetapi sekarang tidak lagi sendirian. Karena ada mitra yang kokoh, yaitu Indonesia. Selama 50 tahun ke depan, penguasa langit bukanlah Amerika, bukan pula Indonesia, melainkan kami. Kita yang berjalan bersama akan menciptakan masa depan. Michael Anderson, mantan wakil presiden Lockheed Martin. Saat ini, Cho Ketua Komite Kerja sama Pertahanan Amerika Indonesia. Transmisi. Dan saya melihat keluar jendela lagi. Sungai Ciliwung berkelap-kelip. Sungai tidak pernah berhenti mengalir. Begitu pula Indonesia, dan sekarang, begitu pula kita. Tidak berhenti. Dengan rendah hati, bersama-sama. Demikian, kisah mengejutkan tentang kebangkitan industri pertahanan Indonesia yang diakui langsung oleh Wakil Presiden Lockheed Martin. Industri pertahanan buatan kita sedang mengejutkan dunia. Silakan bagikan cerita membanggakan ini kepada orang-orang di sekitar Anda. Dunia harus tahu potensi Indonesia. Jangan lupa untuk subscribe dan like. Terima kasih.